teman-teman, selamat malam ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Dan saya kali ini di dalam tank-tank. Sembari kita jalan-jalan, nggak ada salahnya kalau kita menyapa teman-teman. Barangkali ada yang kangen sama saya dan bojo saya. Halo darling. Halo. Selamat sore dan selamat datang ya. Ini bener-bener nggak mau rugi kok. Di tank-tank aja ngonten. Iya dong, harus dong. Pokoknya jadi konten. Iya, apapun Dan bermanfaat. Yes. Paling penting bermanfaat sih. Yes. Nggak jadi konten. Yang nggak bermanfaat itu hanya mereview makanan. Nggak manfaat bagi teman-teman, mungkin nggak bermanfaat. Bermanfaat juga bagi mereka yang tidak selera makan. Jadi melihat kita jadi selera makan. Soalnya saya orangnya hobi makan, jadi nggak ada salahnya saya juga vlog untuk review makan. Kita bicara tentang bicara tentang job. Di Hongkong ini meluber. Semua agensi itu banyak jobnya. Yes. Jadi bisa dipastikan banyak job. Kemudian banyak tawaran bonus. Job bonus itu banyak. Tetapi persoalannya adalah masa depan kita itu bukan di agennya, di diri kita sendiri. Betul. Ya. Yang pertama itu di diri kita sendiri. Yang kedua, kalau ada trouble. Nah, bagaimana penanganan si agent terhadap diri kita? Betul. Persoalannya di situ. Kalau teman-teman punya kemampuan untuk handle keberatan itu sendiri, mampu menyampaikan ke majikan sendiri, mampu berkomunikasi dengan majikan sendiri, itu agent manapun silahkan. Yes. Tapi kalau kalian belum mumpuni di kemampuan berkomunikasi, menyampaikan masih khawatir, masih takut ini, takut itu, kalian pasti butuh mediator. Ya, orang ketiga yang bisa ibaratnya membantu menengahkan duduk permasalahan. Ya, jadi mendudukkan. Ya solusinya terus kudu piye kayak gitu biar nggak salah jalan. Sesat salah jalan kabur. Nah, kan biasanya kalau teman-teman itu punya masalah, ceritanya sama temennya. Yes. Nah, temennya tidak ada kapasitas. Karena mungkin teman-teman itu nggak deket sama agent. Karena apa? Mungkin staffnya itu kebanyakan orang Hongkong. Jadi misunderstand, banyak misunderstand. Nggak bisa tahu hati dan perasaan. Nggak bisa men-touch teman-teman punya masalah. Benar. Kayak gitu. Jadi nggak salah juga. Jadi saya juga nggak menyalahkan. Makanya kenapa adanya konten YouTube saya ini, saya berusaha sekali untuk bisa mempermudah teman-teman yang kepengen extend visa atau kepengen cari majikan, atau mungkin teman-teman yang bener-bener nggak betah sama majikannya, masalahnya opo, silahkan aja untuk komen-komen. Teman-teman juga bisa WA, bisa curhat untuk melampiaskan ya cerita keluh kesahnya, entah itu sama majikan, entah itu sama pacare. Tapi keluh kesah kalian tak masukin konten loh ya. Iya harus dong, biar kalau sudah dihempaskan kan ben gak metu udune. Lek wis metu udune kan atine lego kayak gitu. Banyak banget persoalan. Jadi saya kemarin juga sempat ikut webinar atau zoomnya TNG yang berisi tentang love scam. Bahkan kita juga sudah pernah membahas love scam kan. Jadi membahas bagaimana love scam bukan scam, scam, love scam, money scam, love scam itu penipuan. Jadi penipuan berkedok cinta itu yang mereka bahas, dan itu sudah masalah yang sangat umum ya. Menjadi sebuah bentuk persoalan yang berulang gitu. Bagi saya bukan persoalan masalah itu berulang, tapi persoalannya adalah kita tidak mampu memberikan tempat di mana mereka mencurahkan unek-unek. Betul. Jadi di sini ada juga di Hongkong ini ada namanya grup curhatan BMI. Jadi begitu ada yang nulis status dan itu curhatan, komennya bisa sampai 500. Iya, sampai K juga kadang. 600. Jadi ternyata hal itu membuat teman-teman seneng gitu. Iya. Curhat di situ. Ya. Nah, terlepas curhatannya itu mau ditanggapi, mau ada yang dibully, mereka udah ready. Yang penting menumpahkan tempat sampah. Iya, jadi nggak ada salahnya juga. Nggak ada yang keliru. Iya, pokoknya bagaimana caranya ben lego, mengeluarkan unek-unek enak hati ben gak stres. Jadi
sekali lagi bahwa persoalan-persoalan dengan agensi, persoalan-persoalan dengan majikan itu kuncinya hanya sebenarnya satu, adalah bagaimana letak teman-teman bisa berkomunikasi. Sebenarnya di situ ya, berkomunikasi dengan majikan. Nah, yang jadi berat di hal banyak warung kopi. Jadi yang jadi banyak hal itu bahwasannya mau ngomong kok nggak enak, tapi nggak ngomong kok tersimpan dalam hati, nyesek. Nggak ngomong di seni-seni kancane. Nah, kadang nanti curhat sama temennya malah salah kaprah. Iya. Jadi itu berdampak. Kan? Nah, sekali lagi buat saya kemampuan diri kita. Terus ada juga ini yang menjadi bentuk fenomena buat saya sekali lagi. Memang benar teman-teman itu butuh duit ya kan, butuh duit. Sehingga kadang hari Minggu pun disempatkan untuk cari duit ceperan. Terus difokuskan malah. Jadi Difokuskan. daripada liburan. Biasanya ini anak-anak yang lama. Anak-anak yang udah puas ya. Udah puas jalan-jalan, udah puas tahu Hongkong. Akhirnya dia bergeser gitu. Karena benar-benar muber uang banget. Nah, bagi saya di saat teman-teman beruang, di saat kalian itu istirahat, meletakkan semuanya bebannya di hari libur itu tadi, itu tidak tertuang. Kerja dan kerja, capek kerja masalah. Yang terjadi akumulasi penumpukan problem yang belum sempat terselesaikan, bahkan melupakan. Teman-teman berusaha melupakan bahwa tubuh kalian itu butuh refresh. Ya kan, ada yang sebulan libur cuma 1 kali, kadang nggak ada, kadang bahkan setahun nggak pernah libur. Iya. Karena mungkin merasa bahwa kerjaannya dia terlalu gampang, terlalu sehingga santai, tidak membutuhkan libur. Jadi bisa jadi sayang gitu, terus dihajar duit. Biasanya nggak ada. Nggak mempermasalahkan, nggak menyalahkan. Enggak. Cuman saya berpikir mindset kita itu ketika jauh dari orang-orang tersayang, jauh dengan keluarga, itu kalau kita tidak bisa intensif, maka semuanya itu yang di Indonesia pun nggak akan mikir kita lagi gitu. Iya. Aku pernah merasakan 7 tahun kerja di perusahaan Jepang, di mana nelpon ibuku saja kadang sebulan itu cuma kalau mau kirim duit. Uang. Hal apa yang terjadi? Nggak bisa kontrol. Di rumah ada apa? Akhirnya ibuku punya utang banyak sama tetangganya. Kadang ibuku sakit gitu. Terus akhirnya nggak bisa seperti ini gitu. Lagi pula aku juga tidak ada promosi naik jabatan. Akhirnya udah saya resign. Jadi karena itu pulangnya juga ketemu dengan keluarga setahun sekali. Di saat Lebaran, 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah. Natal lah biasanya kamu? Nah, Lebaran? Itu kan setelah kenal sama kamu keluar. Itu kepasin sama liburnya si Sandi. Nah, adikku di Jepang kan jadinya dia tahun baru itu kan lebarannya orang Jepang. Jadi orang Jepang itu menganggap puasa Ramadan dan lebarannya itu antara Desember dan Januari. Digabung. Nah, ketika itu juga saya melupakan segalanya, kayak sedekah, berbuat baik, berbagi ke orang. Itu enggak. Semua orientasinya hanya target tembus. Bagaimana dengan perusahaan saya, di mana saya karyawan bersama 14 sampai 15 orang, dibebankan target dalam 1 bulan 1,5 M. M ya? M, miliar. Miliar. Makanya kenapa sih orientasi berpikirku dari dulu tuh bagaimana? Gitu. Jadi teman-teman itu terus di dalam benaknya itu memenuhi target 100 juta, 200 juta. Ada loh. Orang yang dekat dengan saya, bahkan private belajar hidup dengan saya itu dalam 1 bulan itu berambisi untuk mendapatkan 100 juta. Dan itu dikejar terus. Ediana. Itu dikejar terus sama dia. Ya, saya cuman saya udah pernah melewati masa itu. Dia sendiri 100 juta.
ya kan? Dia mau ngejar sendiri 100 juta. Sedangkan kami yang 1,5 M dikejar 15 juta. Gak ada beda kan? Target kita kan per satu orang tetap 100 juta. Iya. Tapi beban itu dibagi rame-rame. Nah, itu termindset di teman-teman gitu. Nah, ketika termindset di teman-teman pasti akan melupakan segalanya. Iya. Buat saya. Jadi tidak ada namanya merawat diri, tidak ada ngecek kesehatannya diri, bersenang-senang untuk diri sendiri itu juga nggak ada. Harapannya selalu bilang nanti aku kalau udah di Indonesia bersenang-senangnya. Begitu di Indonesia kena sakit. Terus gimana coba? Jadi seperti itu. Makanya libur, istirahat itu penting. Tidak hanya mengistirahat secara badan, tapi mengistirahatkan otak. Relax semuanya. Karena saya tahu. Walaupun di dalam majikan menurut sampean itu sudah kebiasaan dan tidak terlalu terbebani, tapi pada saat kalian punya bisnis, pasti akan dipersiapkan kan? Iya. Akhirnya konsentrasinya terpecah dan itu keren menurut saya. Yoi. Tapi persoalannya sampai kapan? Persoalan itu dibebani dengan hal kayak gitu sampai kapan? Dan ingat ya, otak kita, badan kita, kalau sudah sering terbebani, kemudian tidak dibebani, mau rileks, rasanya apa? Nggak enak kan? Lumpuh rasanya. Rasanya nggak enak. Nah, itulah sindrom adiksi yang menyebabkan kalian selalu haus dan haus. Begitu pulang ke Indonesia, yakin nggak yakin, omset kalian yang biasanya gede langsung drop. Terus sekarang solusinya darling, supaya teman-teman itu untuk bisa merubah mindsetnya itu bagaimana? Ya kembangkan diri. Kembangkan diri. Ya ikut. Sekarang kita melihat di era dunia ini apa yang berkembang dan berjalan. Online. Market jualan bisnis di online, influencer, endorser, ya, bikin konten, bikin kue, bikin video, bikin kue pun bisa dikontenin, sesuatu bisa dikontenin, ya kan? Nah, bisa buat catering. Sekarang ini, kalau teman-teman sudah mengawali bahwa di sini kalian bisa bahasa Kantonis juga, ya kan? Ketika bisa bahasa Kantonis, kalian bikin konten menceritakan Indonesia dengan bahasa Kantonis. Ya, negara-negara Indonesia kayak hiburan, Bali, itu, Lombok, itu bisa. Borobudur, dari Indonesia. Jadi kita ngambil, ya kembali lagi ke kemauan. Ada yang hobinya dagang, ya udah, kita mau gimana lagi kan? Sesuai passion aja. Sampai bahkan ada juga teman-teman yang merasa bahwa 1 kali hari Minggu saya itu nyampe 100 transaksi. 100 barang itu diantar, ditungguin di MTR. Teman-temannya yang sudah pada beli dan mau ngambil barang. Nggak apa-apa. Tapi begitu kalian pulang, hilang itu semua. Ya, nggak di-maintain. Coba diraba-raba diri kita masing-masing. Enggak, aku aku cuma ngajak discuss. Iya. Jadi itu tidak abadi, tidak long life. Nah, sekarang persoalannya pada saat uang terkumpul, di rumah dibeliin sawah. Ya, di rumah dibeliin sawah, dibeliin kebun, dibeliin sapi, it's okay. Dikelola. Ya kan? Nah, hal yang terburuk sama. Nah, jadi carilah sesuatu yang bisa dikerjakan di sini dan di sana. Apa itu? Jadi apa itu? Misalnya nih, kalau saya kemarin juga ada aku melihat satu orang teman di mana dia sekarang suaminya di Indonesia itu udah memulai ya. Mulai usaha. Nyari singkong. Nyari daun pepaya. Daun singkong. Teloramba ya kan? Jadi, terus? Teloramba. Jadi mereka nyari, ya. Pada saat mereka nyari, kemudian dipres, dikirim paketan ke Hongkong. Masuk. Suatu saat dia pulang ke Indonesia, dia pelihara customernya, maka itu masih bisa jalan. Iya. Nah itu berprogres. Iya. Itu salah satu contoh sekali lagi, ya kan? Karena teman-teman kita kan masih senang dengan
sesuatu yang berbau Indonesia. Yes, Nah, betul. Nah, dia juga udah punya kenalan bagaimana pengirimannya. Dan dia juga handle juga salah satu jadi agentnya untuk pengiriman penerimaan paketnya di Indonesia. Itu salah satu ya, saya bilang. Salah satu contoh. Salah satu contoh. Di sini dia punya tempat untuk dibuang di mana itu produknya. Disalurkan di mana itu produknya. Jadi itu berprogres namanya. Jadi ketika kita pulang pun tidak ada jadi soal. Jadi di situ itu salah satu cara. Yang pastinya ya, kalau saya sekali lagi orang namanya saya YouTuber, belajar edit, dunia udah sekarang jadi influencer, jadi endorsers, jadi Tapi endorse. dari beberapa kemarin itu kan saya ngupload video, public speaking lah, belajar edit lah, itu banyak yang interest dan selalu ada kata tapi nggak bisa libur, tapi jarang libur. Makanya saya tadi kan bilang, haknya kalian untuk libur, kalian korbankan. Iya. Iya, jadi jangan ngomong gitu. Kalau kalian ngomong terus ada tapinya, makanya kenapa saya dari awal tadi bicara masalah liburnya. Karena ya itu, sekali lagi, kalian mengorbankan pengembangan diri kalian hanya dengan dibayar 150, 200 part time di hari Minggu, sedangkan nggak punya pengembangan diri. Iya. Jadi saya pernah punya video, jangan mengejar uang, tapi tambahlah nilai diri kita, ya kan? Nah sekarang kita nggak usah ngambil contoh banyak aja, kamu ngelihat saya aja deh, ya kan? Tukangnya gedabus, nah tukangnya gedabus, omongnya banyak. Akhirnya dulu saya jualan jamu, ya karena gedabul kan, ya kan? Saya sesuaikan jualan jamu, jualan peyek, jualan rokok. Kamu ngerasain kan? Jangan ngakak loh. Kamu ngomong, aku mau kasih pelajaran, mau cerita pengalaman hidup saya buat teman-teman. Jadi pada saat aku ngelakuin itu, gitu, aku nggak berpikir sama sekali tentang berapa banyak uang yang aku akan hasilkan. Tapi aku melihat Hongkong gitu, datang ke toko-toko Indonesia, ya kan? Jadi jualan jamu, alhasil mendukung pekerjaanku berikutnya. Setelah dengan kamu mendukung pekerjaanku berikutnya kan. Makanya aku sewun cuma 1 bulan ya. Gara-gara tanganku kesemutan, ya kan, 1 bulan. Akhirnya aku kerja jadi jual kartu. Itu pun toko Indonesia lagi. Tak kembangin lagi, apa lagi. Akhirnya aku masuk ke perusahaan yang jual produk-produk Indonesia, pengepulnya. Ya kan? Nah, di samping itu aku nyari pengembangan diriku lagi apa? Bikin komunitas. Ya kan, kamu kan tahu, aku bikin komunitas dan tahu sendiri ada duitnya nggak dulu? Dulu nggak ada sama sekali. Kan ribut kan? Ngalor ngidul kayak ada duitnya. Saya kok bilang gedabul kan? Tapi baru habis. Jadi pada saat ngalor ngidul nggak ada duitnya, awakmu juga komplain kan? Jelas. Hari Minggu keluar gini. Tapi pertanyaannya, secara berjalannya waktu, ada perubahan nggak? Nggak ada. Ada. Ada perubahan, dia yang menilai. Uang itu muncul perlahan-lahan, tumbuh kan? Karena saya nggak pernah bilang saya mau ngejar duit kan? Tapi tungguin aja nanti ada duitnya. Dan itu muncul kan? Di situ itu bagian dari cerita. Nggak akan saya ceritakan panjang lebar di sini. Tanggal 14 saja nanti nonton saya di acara DND. Silakan daftar. Dapat undangan. Nah, bisa dibuka cara ikut daftarnya. Bagaimana, ada link? sekian. Nanti dicantumkan di link deskripsi. Oke, siap. Wes, ini adalah percakapan kita di jalan menuju ke Kos WB. Nah, bagi teman-teman yang kepengen cari majikan, silahkan monggo. Atau kepengen curhat, silahkan monggo. Kita bisa siap menerima apapun yang kita bisa bantu, kita akan bantu. Oke teman-teman, sehat selalu dan salam sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih and see you. Bye-bye.